Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnain rabi' asyar aw lailah khamis asyar min syahri Sya'ban 1444 fasatakunu lailah nisfi Sya'ban aw min ams. Al-muhim fi hadhihi lailah mazilna fi darsina fi kuliyatil hadis wa kuliyatil fiqh fil kitab al-akhbar as-sahihah fi sifati Rasulillah fi sifati siyami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famazilna fil mas'alatil ula min faslil iftar waqtuhu hina ghurubi syams. Waktul iftar di saat tenggelam matahari. Bismillah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari pendalilan di hadis yang kedua beristimbat al-muallif dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Humaydi haddatsana Sufyan haddatsana Hisham ibnu Urwah qala sami'tu abi ay Urwah ibnu Zubair sami'tu Asim ibna Umar ibn al-Khattab an abihi ay Umar ibn al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabati syams faqad aftara as-shaim. Maka di hadis yang kedua dari Umar ibn al-Khattab, yang mana lafadznya lebih jelas lagi, tidak ada perintah inzil fajdahli. Maka di sini langsung Nabi mengatakan idza aqbala lail min hahuna, jika datang malam dari arah sini. Arah mana malam? Timur atau barat? Arah barat datangnya malam, tempat tenggelamnya matahari. Idza aqbala lail min hahuna. Iya, begitu. Atau dari timur. Idza aqbala lail min hahuna, jika gelap itu merayap dari sini, dari arah timur ke arah barat. Wa adbara nahar min hahuna, dan begitupun jika siang itu menghilang dari sini, maka wa gharabati syams, ini poin pendalilannya. Makna gharabati syams adalah tenggelamnya matahari. Dan yang diinginkan matahari tenggelam ini bukan menunggu sampai bulatannya itu masuk kepada cakrawala, bukan. Tetapi dengan masuknya, meskipun dari awal masuk, maka telah masuk waktul maghrib dan telah masuk waktu berbuka. Maka the point di sini adalah wa gharabati syams faqad aftara shaim. Maka di sini pendalilannya lebih jelas. Yang diinginkan dengan waktu berbuka puasa wa gharabati syams, jika tenggelam matahari meskipun tidak semuanya, baru awal. Maka kita kembali kepada sanad. Berkata al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Humaydi. Al-Humaydi dia adalah Abdullah ibn Zubair, yang mana Al-Humaydi adalah nisbah kepada Al-Makki, Al-Asadi, Al-Qurashi. Maka dia dari ahli Najd, dari Saudiyah sekarang, Al-Makki.
Dan kedudukan Al-Humaidi di atas derajat thiqah. Maka telah ditausik oleh para ulama dengan penuh kekuatan hafalannya, seperti berkata Imam Al-Hakim An-Naisaburi, thiqatun ma'mun. Maka thiqatun ma'mun di atas derajat thiqah. Kana al-Bukhariyu idza wajada al-hadits indahu la ya'udduhu ila ghairihi. Dan dulu Imam Al-Bukhari jika meriwayatkan dari Al-Humaidi, maka dia mencukupkan periwayatan hadis dari selainnya. Karena kekuatan hafalan Imam Al-Humaidi, sehingga tidak butuh lagi kepada yang selainnya. Dan bahkan Imam Ahmad mengatakan, indana imam, dia adalah imam. Dan Imam Ahmad dengan Imam Al-Humaidi satu tabaqah. Namun inilah dari zuhud dan tawaduknya ulama as-salaf, di mana orang-orang yang sezaman dan orang-orang yang dulu satu generasi, maka mereka saling tawaduk, sesama rekan tidak menjegal. Maka Imam Ahmad satu tabaqah dengan Al-Humaidi, dia mengatakan indana imam, dia bagi kami adalah imam di atas derajat thiqah. Padahal Imam Ahmad dengan dirinya sama. Maka berbeda dengan orang-orang di zaman now. Maka orang-orang yang menjadi dai dan gila atas kedudukan, ingin selalu top of the top, core of the core, ingin selalu best of the best, ingin selalu number one, maka dia akan tersungging dan akan tersinggung jika dia tidak dijadikan selalu number one, top of the top. Maka sifat hubur riasah, mencintai selalu menjadi nomor satu, maka itu adalah penyakit. Sehingga dia tidak akan pernah tawadu, dan dia nanti akan menjadi dai yang arogan, dai yang sombong, dai yang selalu murid-muridnya ataupun mad'u-mad'unya menjadikan dia number one. Maka di sini Imam Ahmad di saat ditanya tentang Al-Humaidi, bukanlah dia menjegal dari saudara semanhaj, padahal usianya sama dan dakwahnya juga sama, satu generation. Tetapi dia katakan indana imam, dia itu bagi kami adalah imam muhaddits. Padahal Imam Ahmad pun hafal ribuan hadis dan dia seorang imam. Maka itulah tawaduknya dari para ulama di zaman Doeloe, saking dulunya. Maka di sini cambuk bagi kita jika kita ditanya tentang Al-Ustad Fulan, Ustad Askari hafizahullah, dia indana adalah orang yang menjadi pemimpin dakwah, orang yang ahli terjemah, orang yang ahli demikian dan demikian. Begitulah keadaan kita. Dan begitupun ditanya tentang saudara kita Fulan ibnu Fulan, dia adalah senior kami dalam dakwah, seperti Abul Mundir dan sebagainya. Dan begitupun si Fulan ibnu Fulan, alhamdulillah dakwahnya diberkahi, di mana banyak masyarakat dan juga dari orang-orang awam yang ikut mengaji, seperti saudara-saudara kita di Ciamis, yang kita melihat betapa dakwah sangat iqbal. Padahal mereka tidak mempunyai masjid. Masjidnya adalah masjid orang awam diberikan kepada mereka. Dan mereka dakwahnya
bergabung dengan para masyarakat. Namun Masya Allah yang datang di pembukaan mulai dari Polsek, Polres, dan juga yang lainnya dari pemimpin MUI datang, Ciamis dan sebagainya. Maka Alhamdulillah sesama da'i ahli sunnah wal jamaah, maka kita saling mendukung dan saling ta'awun di dalam berbagai segi. Bukan teman di antara kita saling menjegal, dan jika kita mendengar si fulan dalam keadaan dakwahnya lebih baik daripada kita, maka kita kepanasan. Si fulan berdakwah demikian dan demikian, maka kita menjadi ciut hatinya, tidak. Maka kita memandang saudara-saudara kita sama, bersama kita, mempunyai tanggung jawab untuk berdakwah. Maka seperti di zaman Ru'us at-Tabi'in, kita ambil contoh Imam Malik, dari pemimpin Itba'ut Tabi'in di zamannya, memimpin sunnah di Madinah. Dan pada zamannya Sufyan ibnu Uyainah di Makkah. Dan di zamannya Laits ibnu Sa'ad di Mesir. Dan di zamannya Sufyan Ats-Tsauri di Basrah. Dan di zamannya Syu'bah ibnu Al-Hajjaj di Wasit. Dan begitupun Al-Auza'i dari Ru'us Itba'ut Tabi'in pada zamannya berada di Syam. Maka mereka semuanya kompak, bagaikan satu saudara. Jika datang ke Mekah dari murid-murid Al-Auza'i, dari mana? Dari Syam, berikan salam kepada kami, kepada guru beliau, guru kalian Al-Auza'i jika pulang ke Syam. Dan begitupun para ulama saling mencintai dan saling mendukung di dalam dakwah. Maka tidak ada di dalam dakwah ini kita saling menjegal. Dan apalagi in this time, di zaman now, di zaman fitnah merebak, iftirakul ummah jelas, seperti di hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lainnya, yang hadisnya sahih li ghairi, sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah, bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya mengaku kepada agama yang benar, namun kata Nabi illa wahidah, kecuali satu yang benar. Lalu pengakuan mereka seperti pengakuan mereka kepada Laila. Di syair Arab mengatakan, kullu man yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang GR mengaku bahwa Laila merespon dari cinta kasihnya, padahal gayung tidak bersambut, padahal bertepuk sebelah tangan. Gimana bertepuk sebelah tangan? Bunyi tidak? Tidak bunyi. Begitulah mereka mengaku bahwa Laila itu adalah habibati, Laila itu adalah love of my life. Tetapi ternyata si Laila la tukiru lahum bidaka, si Laila tersebut tidak merespon. Tidak ada SMS masuk, tidak ada balasan dari Laila, dan begitu pun semua kelompok menganggap bahwa mereka ahlu sunnah, dan ahlu sunnah tidak berhubungan dengan mereka sama sekali. Maka kita yang hidup di zaman perpecahan ummah, sudah sangat banyak perpecahan, bahkan yang notabene mengaku salafi, mengaku ahli sunnah. Maka di sana saudara kita dari kelompok Luqman Ba'abduh, yang dulu dia sangat arogan dan juga dakwahnya sangat